Cerita Alkitab tentang Saul ditolak sebagai raja di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35. Alkitab menceritakan di zaman ketika bangsa Israel masih dipimpin oleh para raja yang diurapi Tuhan, Saul adalah orang pertama yang dipilih untuk memerintah. Ia tinggi, gagah, dan tampak berwibawa. Saul memiliki semua yang dibutuhkan sebagai pemimpin bangsa. Pada suatu hari, Nabi Samuel datang membawa pesan dari Tuhan. Katanya, "Akulah yang mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Dengarlah firman Tuhan. Aku akan menghukum Amalek karena apa yang mereka lakukan kepada Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Bagaimana mereka menghalangi di jalan. Pergilah sekarang dan tumpaslah mereka seluruhnya. Jangan ada yang hidup, laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi, bahkan ternak mereka, lembu, domba, unta, dan keledai." Saul mendengar perintah itu dan segera mengumpulkan pasukan 200.000 orang berjalan ke kota Amalek. Dalam semangat kemenangan, Saul mengalahkan mereka. Namun ia membuat keputusan sendiri. Ia menyisakan Agag, raja Amalek, dan lebih dari itu, ia dan pasukannya menahan ternak terbaik, domba dan lembu gemuk yang tampak berguna dan bernilai. Mereka hanya memusnahkan yang lemah dan tidak berharga. Saul mungkin berpikir, bukankah lebih baik mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan daripada membinasakannya? Tetapi itu bukan yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan kepada Samuel, "Aku menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Ia tidak taat kepadaku dan tidak melaksanakan perintahku." Samuel begitu sedih, ia menangis dan berseru kepada Tuhan sepanjang malam. Keesokan harinya ia pergi untuk menemui Saul. Namun yang pertama ia dengar bukanlah pujian atau pertobatan, melainkan kesombongan. Saul menyambutnya dan berkata, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Samuel menjawab dengan tajam, "Lalu suara kambing, domba, dan lembu apa yang kudengar ini?" Saul mencoba membela diri. "Itu diambil dari orang Amalek untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu. Yang lain sudah kami tumpas." Tetapi Tuhan tidak menginginkan persembahan yang lahir dari ketidaktaatan. Ia menginginkan hati yang patuh. Samuel berkata, "Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan persembahan lebih daripada ketaatan kepada suaranya? Ketahuilah, ketaatan lebih baik daripada korban, dan mendengarkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan juga menolak engkau sebagai raja." Saul akhirnya mengaku, "Aku telah berdosa. Aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka. Tetapi tolong hormatilah aku di depan rakyat. Kembalilah bersamaku supaya aku dapat sujud kepada Tuhan Allahmu." Samuel dengan hati yang patah berkata, "Tuhan telah mengoyakkan kerajaanmu daripadamu hari ini dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Tuhan tidak menerima manusia. Ia tidak menyesal atau berubah pikiran. Apa yang ia katakan, ia pasti lakukan." Samuel berpaling untuk pergi, tetapi Saul memegang jubahnya dan robeklah jubah itu. Samuel berkata, "Sebagaimana jubah ini terkoyak dari tubuhku, demikianlah Tuhan telah mengoyakkan kerajaan ini darimu." Kemudian Samuel menyuruh membawa Agag, raja Amalek,
Dan dengan tegas Samuel sendiri menghukum Agag sesuai perintah Tuhan. Setelah itu Samuel pergi dan tidak pernah lagi bertemu Saul hingga akhir hidupnya. Namun ia terus berkabung karena Saul. Melalui cerita Saul ditolak menjadi raja, kita belajar bahwa Tuhan lebih senang kepada orang yang taat daripada hanya memberi persembahan. Saul tidak taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Karena itu Tuhan menolaknya sebagai raja. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting daripada penampilan luar atau alasan pembenaran diri.